Yang pertama ada profil komunitas. Kami berfokus pada komunitas penjual pisang goreng sebagai target utama. Di sini kami mengambil 3 anggota komunitas sasaran. Yang pertama ada Ibu Sari berusia 40 tahun yang memiliki pengalaman berjualannya sekitar 2 tahun. Yang kedua ada Mas Rudi yang berusia 27 tahun yang telah memiliki pengalaman berjualan juga sekitar 1 tahun. Yang ketiga ada Mas Rimba yang berusia 21 tahun yang juga memiliki pengalaman berjualannya sekitar 2 tahun. Lokasi usaha mereka terpusat di sepanjang Jalan Kaliurang kilometer 12 sampai 12,5 yang cukup strategis tidak jauh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu sekitar 10 km. Adapun alasan mengapa kami memilih komunitas ini yaitu karena relevansinya dengan kewirausahaan sosial yang kami angkat, yaitu mengenai penyimpangan pelestarian lingkungan. Sebab kulit pisang hasil samping dari penjualan pisang goreng mereka itu seringkali hanya dibuang begitu saja, yang dimana hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah penimbunan limbah kulit pisang, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan survei dan wawancara yang telah kami lakukan terhadap komunitas sasaran kami menemukan alasan mengapa limbah kulit pisang tersebut tidak dikelola dengan baik. Penyebab utamanya yaitu karena ketidakadanya keterampilan dari ketiga komunitas sasaran kami dalam mengolah limbah kulit pisang tersebut. Nah, kemudian kami akan mengolah data yang kami dapatkan ini menggunakan diagram Pareto. Menurut analisis menggunakan diagram Pareto yang telah kami lakukan, terdapat 3 frekuensi penyebab utama dengan total frekuensi yang juga berjumlah 3. Angka tersebut didapatkan karena hanya ada 1 masalah utama saja yang dialami oleh ketiga komunitas sasaran kami. Oleh karena itu, persentase yang dapat kami hasilkan dari diagram Pareto ini yaitu 100%. Dengan demikian, ketidakadanya keterampilan dalam mengolah limbah kulit pisang ini menjadi fokus utama kami dalam menangani masalah ini. Setelah mengetahui hasil dari diagram Pareto, kemudian dimasukkan ke dalam pohon masalah. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan pohon masalah. Jadi, komunitas sasaran kami ialah para penjual pisang goreng yang berada di Jalan Kaliurang kilometer 12. Permasalahan utama pada komunitas sasaran kami ialah penimbunan kulit pisang. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan dalam pengolahan limbah kulit pisang. akibat dari permasalahan utama pada komunitas sasaran kami ialah pencemaran lingkungan, sehingga kesejahteraan sosial di masyarakat menjadi lebih rendah. Nah, yang selanjutnya ada analisis sosial. Analisis sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas sasaran, namun dalam aspek sosial, atau hal-hal yang di sekitar komunitas sasaran yang dapat diberdayakan. Kemudian, analisis sosial itu ada 6. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini yaitu komunitas sasaran kami sendiri, yakni penjual pisang goreng yang menyediakan limbah kulit pisang. Yang kedua ada modal fisik. Salah satu anggota kami menyediakan tempat guna mengoptimalkan kami dalam proses penyadaran, pelatihan, dan nantinya dalam proses produksi. Lalu akses untuk menuju ke tempat tersebut itu cukup mudah untuk dilalui. Yang ketiga, ada modal lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam limbah kulit pisang, kita dapat memanfaatkan limbah kulit pisang tersebut menjadi produk inovasi yang bernilai jual. Dan yang keempat, itu ada modal sosial. Jadi ketiga komunitas sasaran kami ini saling mengenal karena tempat berjualan dan tempat tinggal mereka itu saling berdekatan dan masih di daerah yang sama. Yang kelima ada modal teknologi. Komunitas sasaran kami ini sudah memiliki alat elektronik seperti HP dan sinyal yang memadai sehingga nantinya memudahkan kita dalam proses pemasaran. Dan yang terakhir ada tuntutan pasar. Karena melihat banyaknya penjual pisang goreng yang menghasilkan limbah kulit pisang, maka dari itu adanya produk inovasi ini dapat menjadi daya tarik tersendiri karena unik, ramah lingkungan, dan memiliki banyak manfaat seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada pohon tujuan. Pohon tujuan ini merupakan output dari pohon masalah, yang mana maksud dari pembuatan pohon tujuan ini adalah untuk membantu dalam penyelesaian masalah utama secara terorganisir dan pastinya kami ingin mencapai perubahan yang positif. Dalam pohon tujuan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada output.
output, yang kedua ada purpose, dan yang ketiga ada goals. Pada tahapan pemberdayaan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan penyadaran. Kami melakukan sosialisasi kepada komunitas sasaran untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwasanya limbah kulit pisang ini dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat. Juga sekaligus bisa membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua ada tahapan pengkapasitasan. Kami mengadakan pelatihan praktik langsung bersama dengan ketiga komunitas sasaran. Untuk apa? Untuk mengajarkan keterampilan kepada mereka bagaimana mengolah limbah kulit pisang menjadi produk yang bermanfaat. Melalui pelatihan ini, kami mengkreasikan limbah kulit pisang menjadi produk sabun yang tentunya memiliki nilai guna dan juga nilai jual. Kemudian yang terakhir ada tahapan pendayaan. Setelah kami berikan pelatihan kepada mereka, ini menjadi pilihan bagi mereka apabila mereka ingin mengolah limbah kulit pisang menjadi produk sabun. Akan tetapi, fokus di tahapan pendayaan ini kami ingin menjadikan mereka sebagai supplier kulit pisang untuk bahan baku yang ada di perusahaan sosial kami. Dengan begitu, setiap kali limbah kulit pisang yang dihasilkan ini dapat terkendali dan tidak dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Dari 3 tahapan pemberdayaan ini, muncul output yaitu bertambahnya keterampilan komunitas sasaran dalam mengolah limbah kulit pisang. Hal ini tetap menyesuaikan penyebab masalah utama, yaitu tidak adanya keterampilan komunitas sasaran dalam mengolah dan mengelola limbah kulit pisang. Kemudian dari output ini memunculkan purpose sebagai tujuan utama, yaitu tidak ada penimbunan limbah kulit pisang, yang mana hal ini sangat berdampak untuk tindak pelestarian lingkungan. Purpose tersebut juga didukung kuat oleh modal bisnis yang kami gunakan, yaitu modal bersinggungan. Terakhir, goals yang ingin kami capai dari bisnis sosial ini adalah pelestarian lingkungan, yang mana dengan adanya pelestarian lingkungan, tingkat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung akan meningkat. Berikut kami lampirkan analisis SKUMS antara produk referensi dan produk inovasi dari perusahaan sosial kami. Dalam proses produksi sabun, kami menggunakan formula yang telah disempurnakan untuk menjaga kualitas sekaligus kami kelola secara hati-hati dengan mengoptimalkan resep dan proses produksinya. Kami juga menerapkan sistem pengelolaan kemasan yang efisien, baik untuk produk maupun bahan baku, serta memastikan penanganan yang tepat terhadap sisa produk yang tidak layak pakai. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan sabun. Kemudian kita cuci kulit pisang hingga benar-benar bersih dan jangan lupa untuk dikeringkan. Kita buat cairan natrium hidroksida, aduk rata dan diamkan sampai suhu benar-benar dingin. Kemudian kita potong kulit pisang, lalu takar sesuai dengan ukuran dan masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Jangan lupa tambahkan air untuk memudahkan proses ini dan kita tunggu sampai tekstur benar-benar halus. Kita tuangkan ke dalam wadah dan kita juga tuangkan cairan VCO ke dalam cairan NaOH tadi yang sudah dingin suhunya. Kita aduk sampai benar-benar rata, kita aduk sampai benar-benar tercampur sempurna cairan tersebut. Setelah itu, kita bisa menuangkan cairan tersebut ke dalam adonan kulit pisang yang sudah dihaluskan tadi. Dalam proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama supaya tekstur benar-benar kental, sehingga kita menggunakan mixer untuk melakukan proses ini. Tuangkan pewangi sebagai pengharum dan jika sudah selesai, kita bisa menuangkan ke dalam cetakan.
Perusahaan bisnis sosial kami menggunakan model bisnis kedua, yaitu model bersinggungan, yang mana komunitas sasaran dan perusahaan sosial kami saling terikat secara kuat yang menciptakan hubungan dan sinergi antar keduanya. Lalu kenapa kami memilih model bersinggungan? Karena kami menjadikan komunitas sasaran sebagai supplier dari bahan baku utama sabun, yaitu kulit pisang. Mereka tidak hanya sebagai pemasok, tapi juga memenuhi kriteria dari model kedua, yakni memiliki modal usaha berupa bahan baku utama dan pengalaman berwirausaha dari aktivitas dagang yang mereka jalani. Nah, agar perusahaan sosial berkelanjutan, maka pentingnya menerapkan norma. Selanjutnya ada etika bisnis sosial dari perusahaan sosial kami. Yang pertama ada profesional, yakni dengan menjalankan bisnis sosial yang disiplin dan efisien. Yang kedua ada kejujuran. Dalam perusahaan sosial kami sangat diperlukan memiliki kejujuran seperti memberikan informasi yang jelas mengenai bahan baku yang kami gunakan. Yang ketiga ada sinergitas. Dalam perusahaan sosial kami juga saling menjaga keharmonisan antara konsumen, komunitas sasaran, dan perusahaan sosial. Yang keempat ada kesalehan sosial. Dengan memberdayakan komunitas sasaran dengan pelatihan keterampilan yang menjunjung kepedulian sosial. Setelah mengetahui nilai dan etika bisnis sosial, kemudian mengimplementasikan ke dalam budaya perusahaan sosial yang meliputi visi misi perusahaan Limbalux. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan sosial dalam pelestarian lingkungan, inovasi pengelolaan limbah kulit pisang untuk menciptakan sebuah produk sabun batang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan berdampak sosial positif bagi masyarakat. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama itu mengurangi limbah organik kulit pisang dengan cara mengubahnya menjadi produk sabun batang ramah lingkungan dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, mengembangkan produk sabun batang ramah lingkungan berbasis limbah kulit pisang dan meningkatkan nilai tambah dari bahan alami. Kemudian yang ketiga, menciptakan produk sabun batang ramah lingkungan yang aman, alami, dan bermanfaat bagi kesehatan kulit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesadaran komunitas sasaran akan pentingnya sebuah pengelolaan limbah kulit pisang dan pelestarian lingkungan serta mengajak mereka menuju gaya hidup yang ramah lingkungan. Budaya perusahaan sosial yang kami bangun menjadi cara untuk kami menyampaikan sebuah nilai profesionalitas, sinergitas, kesalehan sosial, dan kejujuran. Hal ini terlihat dari cara berpakaian dan berbahasa tim kami. Manajemen resiko terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada resiko murni dan yang kedua resiko spekulatif. Dalam resiko murni terdapat resiko hilang atau rusaknya alat dan bahan. Kemudian upaya pengondisian yang dapat dilakukan seperti menyimpan alat dan bahan tersebut di tempat yang aman. Kemudian resiko selanjutnya ada resiko kecelakaan kerja. Misalnya karyawan terkena bahan kimia. Upaya pengondisian yang dapat dilakukan dengan mewajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, dan juga menyediakan fasilitas P3K. Kemudian resiko bencana alam. Upaya pengondisian yang dapat dilakukan dengan menyediakan jalur evakuasi dan selalu memantau web atau aplikasi resmi terkait cuaca. Yang kedua, resiko spekulatif. Dalam resiko spekulatif ini ada risiko kurangnya produk diminati oleh masyarakat. Upaya pengondisian yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu meng-up-to-date hal-hal yang sedang viral. Kemudian, perusahaan sosial kami akan menginovasikan lagi warna serta aroma yang lebih bervariasi. Kemudian ada resiko perubahan harga bahan baku. Dan yang terakhir ada resiko iritasi pada konsumen.